Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin perkenalkan diri, nama saya Jeta Kombong dengan NIM 2020 5601010 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektronika. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi masing-masing dari perangkat pada blok diagram sistem komunikasi radio dari mata kuliah sistem telekomunikasi. Nah, jadi dalam diagram komunikasi radio itu dibagi dalam dua bagian, yaitu ada sebagai pemancar dan juga ada sebagai penerima. Nah, perangkat pertama sebagai pemancar itu ada namanya modulator. Nah, modulator ini berfungsi untuk mengubah sinyal informasi dari bentuk dasar yang biasanya berupa sinyal analog kemudian menjadi bentuk yang sesuai untuk ditransmisikan melalui saluran transmisi nirkabel. Jadi pada dasarnya ini untuk menggabungkan sinyal informasi dengan gelombang pembawa radio frekuensi untuk membentuk sinyal yang dapat dipancarkan. Kemudian yang kedua ada carrier osilator. Nah, carrier osilator ini berfungsi untuk menghasilkan gelombang pembawa atau carrier signal yang akan membawa informasi yang ingin dikirim. Jadi gelombang ini tuh biasa berupa gelombang sinusodial. Selanjutnya perangkat yang ketiga itu ada RF power amplifier. Nah, itu berfungsi untuk memperkuat daya signal radio frekuensi atau RF sebelum sinyal itu dipancarkan ke saluran transmisi nirkabel. Kemudian yang keempat itu ada namanya antena pemancar. Jadi ini berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik lalu meradiasikannya. Nah, setelah dari antena pemancar kemudian diterima oleh antena penerima. Nah, ini berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, sehingga sinyal radio yang dipancarkan oleh stasiun radio dapat ditangkap oleh radio. Kemudian ada namanya RF amplifier sebagai penerima. Ini berfungsi sebagai filter karena karakteristik respons frekuensi yang mirip dengan band pass filter. Kemudian juga berfungsi untuk meningkatkan amplitudo signal RF yang masuk. Ini diperlukan karena signal yang diterima seringkali lemah dan perlu diperkuat sebelum proses lebih lanjut lagi. Selanjutnya perangkat berikutnya itu ada namanya mixer. Jadi mixer ini berfungsi untuk menghasilkan hasil frekuensi yang merupakan hasil dari kombinasi antara dua atau lebih frekuensi input. Nah, mixer ini juga berfungsi untuk mengkonversi signal modulasi, misalnya nih dari sinyal suara ke frekuensi gelombang radio. Nah, sehingga mixer sangat membantu dalam proses pengelolaan signal dalam sistem komunikasi radio. Ini memungkinkan transmisi dan penerimaan sinyal yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada perangkat namanya local oscillator penerima. Ini tuh berfungsi untuk mengurangi frekuensi sinyal radio yang diterima ke frekuensi yang lebih rendah. Kemudian juga berfungsi untuk memilih frekuensi operasional atau kanal tertentu dengan mengatur frekuensi sinyal pembawa lokal. Kemudian perangkat berikutnya ada if amplifier penerima. Ini berfungsi untuk meningkatkan amplitudo sinyal radio frekuensi atau RF yang diterima. Kemudian amplifier ini juga meningkatkan sensitivitas penerima terhadap sinyal yang lemah. Kemudian perangkat yang terakhir yaitu ada demodulator penerima. Nah, ini berfungsi untuk mengubah sinyal radio yang termodulasi kembali menjadi bentuk yang aslinya, yaitu informasi yang dapat diinterpretasikan oleh perangkat atau pengguna akhir.
terakhir, perangkat yang terakhir itu ada namanya demulator. Demulator sendiri ini berfungsi untuk mengubah sinyal radio yang termodulasi kembali menjadi bentuk asli informasi yang dapat diinterpretasikan oleh perangkat atau pengguna akhir. Sekian penjelasan dari saya seputar tentang fungsi masing-masing dari perangkat blok diagram komunikasi radio. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi edukasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.